Konflik Myanmar dan multilateralisme menjadi pembahasan KTT ASEAN Asia Timur. Negara-negara ASEAN didorong untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pengusutan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUSH) telah naik ke tahap penyelidikan. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam edisi hari ini, Senin 27 Oktober 2025. Bersama saya Akbar Syam, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Klik Indonesia Malam, Saudara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dengan Korea Selatan di sektor digital dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia berharap ASEAN Korea Selatan dapat memajukan kemitraan strategis komprehensif dalam menghadapi tantangan yang mendesak dan kompleks. Presiden menekankan pentingnya kerjasama antara menjaga keterbukaan, konektivitas, dan inklusivitas ekonomi guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta membuka peluang bagi kesejahteraan bersama. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-28 ASEAN Korea Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo menekankan bahwa penguatan mekanisme kerjasama ekonomi menjadi kunci mencapai tujuan tersebut. Sinergi antara potensi digital ASEAN dan kekuatan teknologi Korea Selatan dapat menjadi motor penggerak transformasi kawasan. Kepala negara meyakini ASEAN dan Korea Selatan dapat memanfaatkan kekuatan yang saling melengkapi untuk mendorong kemajuan dalam infrastruktur digital, pengembangan talenta, dan tata kelola kecerdasan buatan membentuk masa depan digital yang berkelanjutan dan inklusif. Konflik Myanmar dan multilateralisme menjadi pembahasan KTT ASEAN Asia Timur. Negara-negara ASEAN didorong untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Konflik Myanmar dan multilateralisme menjadi sorotan utama dalam KTT ASEAN Asia Timur di Kuala Lumpur pada hari ini. Berbicara kepada para pemimpin negara yang hadir pada KTT, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendorong negara-negara anggota untuk melanjutkan keterlibatan dan bantuan kemanusiaan mereka kepada Myanmar, sekaligus mengadvokasi kerjasama antar negara anggota. PM Malaysia mengatakan ASEAN akan terus mengadvokasi dialog daripada paksaan, keseimbangan daripada biner, kerjasama daripada konfrontasi. ASEAN menegaskan standar perdamaian dan keamanan global untuk multilateralisme dan hukum internasional. PM Malaysia Anwar Ibrahim tetap mendesak agar ASEAN dan para mitra untuk melanjutkan keterlibatan, melanjutkan bantuan kemanusiaan, dan membiarkan Myanmar menjalankan urusan negaranya melalui mekanisme nasional mereka sendiri untuk keterlibatan semua pihak. KTT ASEAN yang berlangsung selama 3 hari dan dimulai pada Minggu 26 Oktober mempertemukan para pemimpin dari blok yang beranggotakan 11 negara dengan masuknya Timur Leste dan mitra dialog termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan minggu lalu menyatakan blok regional akan mempertimbangkan kemungkinan mengirim pemantau pemilu ke Myanmar. Kamboja menindaklanjuti perjanjian gencatan senjata dengan Thailand yang dicapai dalam KTT ASEAN dengan bersiap memindahkan tank dari wilayah perbatasan dengan Thailand. Rekaman gambar yang dibagikan kepada media oleh Kementerian Dalam Negeri Kamboja menunjukkan pasukan Kamboja bersiap memuat tank militer ke truk pengangkut pada Minggu malam waktu setempat setelah Thailand dan Kamboja menandatangani perpanjangan gencatan senjata di KTT ASEAN di Malaysia yang disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Mali Suheata, menyatakan bahwa sebagai bagian dari menunjukkan ketulusan terhadap perjanjian perdamaian bersama yang baru saja ditandatangani, pasukan Kamboja telah memulai penarikan sebagian dari tahap pertama penarikan pasukan.
Perjanjian ini dibangun berdasarkan gencatan senjata yang ditandatangani 3 bulan lalu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon para pemimpin kedua negara saat itu. Trump mendesak kedua pemimpin negara untuk mengakhiri permusuhan atau beresiko perundingan perdagangan mereka dengan Washington ditunda. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas dimulainya saling serang, roket dan artileri berat selama 5 hari, yang menewaskan sedikitnya 48 orang dan menyebabkan sekitar 300.000 orang mengungsi. Bentrokan bersenjata antara Kamboja dan Thailand itu menjadi pertempuran terburuk dalam sejarah konflik kedua negara anggota ASEAN. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan ekosistem pesisir berkelanjutan. Wapres menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang menandai langkah baru dalam gerakan nasional rehabilitasi mangrove di Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sebelum kegiatan penanaman, Wapres menerima paparan singkat tentang kondisi ekosistem mangrove dan upaya pemulihan pesisir yang tengah dilakukan pemerintah. Dalam kesempatan itu, Wapres berdialog dengan sejumlah pegiat lingkungan setempat yang aktif di kawasan pesisir. Mereka menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian mangrove, seperti ancaman abrasi dan keterbatasan akses pembiayaan untuk kelompok konservasi. Usai berdialog, Wapres bersama rombongan menanam bibit mangrove di area pesisir Ketapang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Hidayah, Kecamatan Mauk, Tangerang. Wapres ingin memastikan peningkatan kualitas kesehatan siswa sejak dini. Sejalan dengan visi besar Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi membangun manusia Indonesia unggul melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sejak dini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Hidayah, Kecamatan Mauk, Tangerang. Wapres Gibran mengatakan, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi. Wapres Gibran meninjau proses pemeriksaan yang meliputi pengecekan tekanan darah, kulit, tinggi badan, berat badan, status gizi, serta pemeriksaan mata, telinga, dan gigi. Sebanyak 142 siswa tampak antusias mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis dari puskesmas setempat. Antusiasme ini menunjukkan pentingnya edukasi kesehatan sejak dini, sekaligus peran nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan anak. Wapres Gibran menyebut, pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah penting untuk memastikan tumbuh kembang generasi muda berjalan optimal. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pengusutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Wush telah naik ke tahap penyelidikan. Penyelidikan dugaan korupsi Wush dimulai sejak awal 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan Senin malam mengatakan penyelidikan dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Wush sudah berjalan sejak awal 2025 dan kini terus berkembang. Saat ini KPK sedang mengumpulkan berbagai keterangan dan dokumen pendukung untuk menguak dugaan penyimpangan dalam proyek transportasi massal itu. Karena penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan, KPK belum dapat menyampaikan detail informasi terkait perkara tersebut. Budi menegaskan pihaknya tidak mengalami hambatan berarti meski penyelidikan sudah berjalan mendekati 1 tahun. Ia menyebut penyelidik membutuhkan waktu untuk memastikan bukti benar-benar kuat sebelum masuk ke tahap penyidikan.
Ketika ditanya mengenai unsur dugaan melawan hukum yang tengah diselidiki misalnya terkait markup atau tindakan korupsi lain, Budi belum mau menjelaskan lebih jauh. Benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. KPK juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi memberikan informasi apabila mengetahui indikasi korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengecek lokasi sodetan Sungai Sayung di Kabupaten Demak. Sodetan tersebut merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi genangan air di Jalan Pantura, Demak. Penanganan banjir di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah menjadi salah satu yang diprioritaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut menjadi titik rawan banjir yang mengganggu lalu lintas dan perekonomian di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi mengatakan, genangan air di depan pabrik Polytron menutup Jalan Pantura sepanjang kurang lebih 500 meter di kedua jalur. Hal tersebut disebabkan elevasi di wilayah itu merupakan yang terendah. Sedangkan drainase ke arah Sungai Babon dan Sungai Sayung tidak bekerja dengan baik. Sifon di tempat itu juga tidak optimal mengalirkan air ke Sungai Menyong. Gubernur Lutfi mengatakan diperlukan drainase untuk membuang air di sisi selatan jalur Pantura serta sodetan Sungai Sayung yang memiliki panjang sekitar 168 meter. Jangka pendek yang kita lakukan adalah melakukan cek, recheck, final check kepada masyarakat, terutama tidak boleh fasilitas umum dan kebutuhan masyarakat terganggu. Itu yang utama. Sehingga kita BPBD bawa Pak Bargas dengan Kabupaten Kota standby 1x24 jam. Karena kita tidak bisa mengantisipasi fluktuatif cuaca. Ini sudah 5 hari full hujan terus menerus. Saya sudah koordinasi dengan BG Pusat untuk rekayasa bagaimana nanti mensiasati cuaca ya, masih saya diskusikan. Proyek sodetan Sungai Sayung tersebut diperkirakan membutuhkan waktu pengerjaan selama 65 hari dengan nilai anggaran mencapai 6,4 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Di sodetan itu akan dibangun rumah pompa dengan jumlah 2 unit pompa berkapasitas masing-masing 50 liter per detik. Adrian Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di Allah juga memperingati kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah ilmu, lemah ibadahnya, akidahnya, dan juga lemah akhlaknya. Silakan Umi. Bahwa kekuatan kita sebagai orang tua ini ya ada yang super hebat lagi, yaitu mana? Kesadaran dari diri kita sendiri. Orang tua betul pengen melayani anak, pengen melindungi anak, pengen menyediakan seluruh fasilitas untuk kebaikan anak. Maha benar Allah atas segala firman. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan pertemuan dengan Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun membahas arah kebijakan ekonomi. Kementerian Keuangan dan DPR RI sepakat memperkuat sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Diskusi masalah kebijakan ekonomi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertemuan ini bukan sekedar silaturahmi, tetapi momentum memperkuat komunikasi konstruktif antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan ekonomi tetap sinkron, transparan, dan berpihak pada rakyat. Pertemuan ini juga membahas percepatan belanja negara pada triwulan 4 yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5% serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Menkyu Purbaya juga menepis isu keributan yang sempat muncul di publik. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan Komisi 11 DPR berjalan dengan baik, penuh dukungan, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi Indonesia. diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen. Tapi yang paling penting adalah itu kan di media banyak keributan, katanya Pak Bisma pun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Jadi tadi saling traktir lah, saya makan, dia makan, dia basket puasa, jadi saya ditraktir Pak Bisma pun. Mau makan di mana Pak? Restoran Pak, restoran itu. Jadi batasannya seperti itu, ya kita nggak ada apa-apa dan saling menunggu. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun menegaskan hubungannya dengan Menteri Keuangan berjalan harmonis tanpa ada ketegangan sebagaimana yang sempat diberitakan sebelumnya. Sebenarnya Pak Purbaya ini kan sangat baik dalam artian bahwa beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi, bahwa tidak terjadi apapun di antara kita. Dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan. Misbahun mengatakan, pertemuan kedua menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan visi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yang dijalankan pemerintah. Misbahun menilai langkah Purbaya menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Yohanes Abimanyu, TVRI, melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi dan mengefisiensikan penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan dalam arahannya kepada para sekretaris daerah dan kepala Bapeda dari seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan keberhasilan pengendalian inflasi tidak lepas dari intervensi berbagai pihak, mulai dari Bulog, Kementerian Pertanian, hingga Badan Pangan Nasional. Namun, Mendagri juga menyoroti adanya tren kenaikan harga telur ayam ras akibat meningkatnya permintaan. Mendagri juga mendorong daerah memanfaatkan berbagai program pemerintah pusat senilai lebih dari 13.000 triliun rupiah, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Daerah dengan rekam jejak kinerja yang baik akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemerintah daerah diimbau menggerakkan sektor real dan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja. Sinergi antara kepala daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk mendapatkan pendapatan tanpa memberatkan rakyat kecil, ya, di antaranya ada beberapa yang sudah ada pajak restoran hotel itu kan selalu ditarik gitu. Tapi belum tentu nyampe ke Dispenda. Nah, sehingga dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat, karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya gitu. Nah, kemudian menangkap program-program pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, Kemendagri terus memantau kinerja fiskal setiap daerah. Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan, sementara yang tertinggal akan mendapat pendampingan intensif.
Pengamat politik Citra Institut Efriza mengungkapkan revisi RUU ASN 2025 diharapkan bisa menjadi instrumen hukum krusial untuk menciptakan keadilan dan menghapus ketimpangan antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil. Pengamat politik Citra Institut Efriza mengungkapkan, sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diberlakukan, aparatur sipil negara terbagi dua, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun dalam praktiknya terjadi ketidaksetaraan di antara keduanya. Sehingga diharapkan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN 2025 harus menjadi momentum menghapus ketimpangan antara P3K dan PNS tanpa mengembalikan sistem ke arah sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat. Efriza menegaskan, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menggantikan Undang-Undang ASN sebelumnya sebenarnya telah mempertegas bahwa ASN terdiri atas PNS dan P3K. Namun implementasi di lapangan menurutnya masih jauh dari prinsip kesetaraan dan meritokrasi. Jangan sampai P3K ini menjadi warga kelas 2 dalam ASN itu sendiri. Dan kita berharap bahwa hal ini dilakukan dengan cara yang bijak, dengan cara yang memberikan apresiasi dan mendukung dari persoalan-persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh P3K karena mereka sudah bekerja lama tapi tidak dihargai dan tidak diperhitungkan kesejahteraannya, dan ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara kita. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Reni Astuti mengatakan ada peluang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berubah status menjadi pegawai negeri sipil melalui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Meski demikian, ia menegaskan semuanya perlu ditinjau terlebih dahulu dari aspek kemampuan fiskal pemerintah. Saudara, menanggapi kasus perundungan di sekolah rakyat di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Kementerian Sosial menggandeng TNI untuk membentuk karakter siswa. Kemensos dan TNI akan memperkuat pendidikan kedisiplinan di lingkungan sekolah rakyat. Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak menoleransi segala bentuk perundungan di sekolah rakyat seperti kasus di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai langkah konkret antisipatif, Kemensos akan menggandeng TNI Angkatan Darat untuk memperkuat pendidikan kedisiplinan di lingkungan sekolah rakyat seperti bangun tidur, baris per baris, dan pembinaan fisik. 3 hal yang akan ditekankan di sekolah rakyat adalah mental, fisik, dan disiplin. Anak-anak di sekolah rakyat merupakan anak-anak istimewa yang perlu perhatian dan pembinaan khusus. Membutuhkan proses untuk pembangunan karakter, mengubah mereka itu memang tidak gampang. Tetapi dari beberapa sekolah sudah terbukti ya bahwa kita sanggup, kita mampu, bahwa anak-anak ini kemudian masuk sekolah di sekolah rakyat itu betul-betul mereka ingin sekolah dan mereka kemudian menyadari bahwa saya harus mengikuti ya, kemudian disiplin dengan apa yang menjadi aturan-aturan sekolah rakyat. Kita sudah mempersiapkan dan kita sudah menduga dan kita akan memperketat. Untuk mencegah kasus serupa, Kemensos juga telah melakukan mitigasi dan pelatihan ulang bagi kepala sekolah dan guru dengan melibatkan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Proses pembentukan karakter pada anak-anak dari latar belakang rentan membutuhkan waktu. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pendidikan gratis yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sasaran utama dari program ini adalah anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri memberikan orasi ilmiah di hadapan ribuan wisudawan di salah satu kampus di kawasan Watu Belah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rohmin membekali para lulusan agar siap menjadi bagian dari generasi emas 2045 yang berdaya saing. Anggota DPR RI Rohmin Dahuri membekali para wisudawan di salah satu kampus perguruan tinggi di kawasan Watu Belah, Cirebon, Jawa Barat agar siap berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Rohmin menegaskan generasi muda harus memiliki 3 fondasi keterampilan utama, yakni kecerdasan intelektual atau IQ yang mencerminkan kemampuan hard skill,
kecerdasan emosional yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dan bekerja sama, serta kecerdasan spiritual sebagai landasan moral dan etika. Rohmin juga mengingatkan menjadi bagian dari generasi emas tidak ditentukan oleh profesi, tetapi oleh semangat untuk terus belajar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Tadi saya sharing untuk membekali saja bahwa kalau alumni perguruan tinggi itu ingin sukses, berbahagia hidup, dan mampu menyumbangkan kemampuannya untuk Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat pada 2045 atau Indonesia Emas 2045, itu harus memiliki 3 fondasi dan keterampilan. Para lulusan baru ini diharapkan menjadi agen perubahan, bukan hanya menjadi pencari kerja, namun juga pencipta lapangan kerja yang berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah melaporkan. Saudara, ratusan peserta dari berbagai komunitas fotografi berkumpul untuk mengikuti Hisfa on the Spot 2025 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi dan selebrasi kreativitas bagi para fotografer amatir. Langit Yogyakarta yang mendung dan gerimis ringan tak menyurutkan semangat 338 pecinta fotografi dari berbagai penjuru daerah untuk mengikuti Hisfa on the Spot 2025 yang digelar oleh Himpunan Seni Foto Amatir atau Hisfa. Mereka beradu kreativitas memotret langsung di lokasi dengan durasi sekitar 2 jam untuk menghasilkan karya terbaik sesuai tema yang telah ditentukan panitia. Terdapat 2 kategori yang dilombakan, kategori kamera profesional dengan tema basah dan kategori kamera smartphone dengan tema hot. 2 tema ini kontras tetapi sama-sama menantang dan mengajak peserta bereksperimen dengan cahaya, komposisi, dan makna visual di tengah cuaca yang berubah-ubah. Di balik setiap jepretan tersimpan kisah tentang kesabaran, ketekunan, dan cara memandang keindahan dari hal-hal sederhana. Bagi mereka, setiap rintik hujan justru menjadi kesempatan untuk menangkap momen terbaik. Karya peserta kemudian dinilai 3 juri profesional yang telah diakui di kancah fotografi nasional dan diumumkan pada sesi awarding. Lomba Hisfa on the Spot ini merupakan lomba foto yang diadakan secara mendadak atau tema foto langsung pada hari H. Nah, untuk itu para peserta dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori kamera dan kategori ponsel. Total peserta hari ini adalah 335 orang dengan tujuannya adalah untuk menciptakan generasi baru dari fotografer-fotografer muda, dari terutama yang masih mahasiswa agar mencintai fotografi, sehingga kedepannya makin banyak lagi fotografer-fotografer profesional yang ada di Yogyakarta ini. Kita harus, kalau kamera kan temanya basah. Bingung ini basah tuh apa ya, tapi kalau misalnya basahnya basah air hujan itu terlalu umum, pastinya juga yang lain tuh banyak kan. Aku sih lebih ke tempat nyari spot buat yang bagus buat fotonya sih, soalnya walaupun banyak becek-becekan kan tetap nyari yang bagus buat di foto agak susah. Dengan tema besar menyatu dalam cahaya, berkarya tanpa batas, Hisfa on the Spot 2025 menjadi bukti. Fotografi bukan hanya soal alat, melainkan tentang cara melihat dunia dan menjadikannya karya yang abadi. Demikian Oksa Rizky dan Ahmad Fauzari, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam edisi hari ini. Saya Akbar Syam pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
FIFA resmi meluncurkan turnamen kawasan Asia Tenggara dengan tajuk FIFA Asian Cup. Muhammad Rizal Abdillah sukses mempersembahkan emas kedua di ajang Asian Youth Games 2025. Halo, selamat malam. Salam Monitor Olahraga. Menemani waktu istirahat Anda, kami hadir kembali untuk menyampaikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dalam negeri maupun